Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Majidatul Nur Aini, NIM 203 200251. Kemudian Windia Stuti, NIM 203 200257. Yolanda Francisca 203 200260 dan Yuliana Sasmita Dewi 203 200261. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang penelitian agama dan keagamaan. Materi yang pertama yang akan kelompok kami bahas yaitu tentang apa sih pengertian penelitian agama dan keagamaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian tersebut. Dari segi bahasa, Rungkiti menegaskan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu agama dengan A panjang, di mana A berarti cara, the way, cara atau the way, dan agama berarti to go, yaitu berjalan atau pergi. Pernyataan tersebut bertolak belakang dari pengertian yang telah ditegaskan lebih jauh bahwa berarti cara-cara berjalan untuk sampai kepada keridhaan Tuhan. Dari sini dapat dipahami bahwa agama merupakan jalan hidup atau the way to go yang mesti ditempuh atau pedoman yang harus diikuti seseorang. Jadi berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa agama merupakan suatu wujud yang berdiri sendiri dan berada di luar diri manusia. Misalnya, agama Islam bukanlah secara otomatis sama dengan sikap dan amalan seseorang yang mengaku sebagai penganut Islam. Jadi, belum tentu jika seseorang yang mengaku beragama Islam sudah mencerminkan agama Islam yang sesungguhnya. Begitu pula dengan agama Kristen, yaitu boleh jadi tidak seperti yang dipraktikkan oleh mereka yang mengaku sebagai penganut Kristen. Dari sikap dan amalan setiap penganut agama adalah wujud dari sebuah keberagamaan yang menggambarkan sifat dan tingkat keyakinan, pemahaman, dan kesetiaan mereka terhadap agamanya masing-masing. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui apa sih penelitian agama dan penelitian keagamaan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui agama sebagai objek penelitian. Yaitu agama sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan oleh ulama yang bernama Harun Nasution, menunjukkan pendapat yang menyatakan bahwa agama karena merupakan wahyu, mereka tidak dapat menjadi sarana peneliti ilmu sosial, dan kalaupun dapat dilakukan maka harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode ilmu sosial. Dari pendapat tersebut dapat dipandang secara ekstern, yaitu apabila telah menyadari bahwa perilaku keagamaan sesungguhnya adalah perilaku yang terdapat pada kenyataan, baik pada individu dan masyarakat maupun dalam kebudayaan. Jika ia adalah kenyataan, maka niscaya ia dapat didekati melalui masing-masing ilmu, seperti psikologi, sosiologi, atau antropologi. Jika pendapat disipliner itu kurang memadai, maka pendekatan antara disiplin dapat digunakan, yaitu pendekatan studi secara menyeluruh atas manusia sebagai makhluk sosial dalam kebudayaan. Dari pernyataan tersebut, penelitian agama dan penelitian keagamaan adalah dua hal yang berbeda. Penelitian agama atau research on religions
adalah penelitian yang objeknya adalah sumber agama sebagai doktrin, yang dalam hal ini yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, objek penelitian yang menjadi penentu metode suatu penelitian, bukan sebaliknya. Sedangkan penelitian keagamaan atau religions adalah penelitian yang objeknya tidak langsung mengenai doktrin agama, tapi menitik suatu penelitian, bukan sebaliknya. Sedangkan penelitian keagamaan atau religions adalah penelitian yang objeknya tidak langsung mengenai doktrin agama, tapi menitik beratkan pada agama sebagai sistem keagamaan dan nilai-nilai yang dilingkupinya dan gejala-gejala yang terjadi seperti nilai kemanusiaan, kerukunan, interaksi sosial, dan seterusnya. Baik, materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Windy Sutirta Ningtyas, NIM 203200257. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam penelitian. Pada dasarnya, semua metode penelitian mengikuti prosedur yang lazim. Semuanya dirumuskan dengan baik. Menurut tujuannya, penelitian dapat digolongkan menjadi penelitian murni, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian action research menurut Klein 1980. Secara garis besar, menjelaskan jenis atau macam penelitian menjadi dua, yaitu yang pertama, jenis yang tergolong model sebab akibat linear, dan yang kedua, model non-linear atau model sistem. Selanjutnya, penelitian menurut metodenya. Yang pertama ada penelitian historis atau historical research, yang merupakan kajian logis terhadap peristiwa setelah peristiwa itu terjadi. Penelitian ini mendasarkan pada gambaran tertulis maupun lisan. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif atau descriptive research, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Yang ketiga, penelitian survei atau survey research, termasuk dalam penelitian deskriptif yang merupakan metode format atau memperoleh informasi yang sama atau sejenis dari berbagai kelompok atau orang. Dalam aplikasinya, keberadaan unsur-unsur tersebut tidak mesti harus ada seluruhnya. Hal ini amat bergantung kepada bentuk dari macam penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas. Untuk selanjutnya, jika unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan rencana penyusunan draft penelitian dan pengkajian agama, yang harus ada adalah yang pertama latar. Saya Yolanda Francisca akan meneruskan penjelasan dari Mbak Yuliana. Yang keempat adalah penelitian agama dan penelitian keagamaan. Perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan. Istilah penelitian agama dan penelitian keagamaan belum diberi batas yang tegas. Penggunaan istilah yang pertama atau penelitian agama sering juga dimasukkan mencakup pengertian istilah kedua atau penelitian keagamaan dan begitu sebaliknya. Perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan perlu disadari karena perbedaan itu membedakan jenis metode penelitian yang diperlukan. Untuk peneliti antar agamanya, sasarannya adalah agama sebagai doktrin. Pintu bagi pengembangan suatu metodologi tersendiri sudah terbuka. Bahkan sudah ada yang pernah merintisnya, adanya ilmu ushul fikih sebagai metode untuk inbah hukum dalam agama Islam dan ilmu mustalah al-hadis sebagai metode untuk menilai akurasi sabda Nabi Muhammad SAW. Untuk penelitian keagamaan yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial, kita tidak perlu membuat metodologi penelitian tersendiri.
Ia cukup meminjam metodologi sosial yang telah ada. Memang kemungkinan lahirnya suatu ilmu jangan diartifisal, karena semangat yang berlebihan mungkin akan lebih bijaksana. Kata mudar apabila dari proses seleksi dan kristalisasi dari berbagai pengalaman dalam menggunakan berbagai metode penelitian sosial. Jadi, apabila mengikuti pembedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan yang dikemukakan Middleton, kita menggunakan metode yang berbeda apabila masalah yang kita teliti termasuk wilayah pertama atau wilayah kedua. Dalam pandangan Middleton, penelitian agama Islam adalah penelitian yang objeknya substansi, agama Islam kalam, fikih, akhlak, tasawuf, sedangkan penelitian keagamaan Islam menurutnya adalah penelitian yang objeknya adalah agama sebagai produk interaksi sosial, tepatnya agama maupun keagamaan merupakan kajian yang menjadikan agama sebagai objek penelitian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.